Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Mohada, NIM F 2018-01073 dari kelas B2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Adapun agenda yang akan saya jelaskan, yang pertama pendekatan HKSA Free Wilson dan pendekatan HKSA Hans. Pendekatan HKSA Free Wilson mengusulkan suatu model matematika untuk menaksir efek substituen tambahan dan untuk memperkirakan besar efek tersebut secara kuantitatif. Pendekatan HKSA Free Wilson digunakan jika cara kerja obat tidak diketahui, uji biologis lambat daripada sintesis senyawa turunannya, dan atau sifat-sifat fisika kimia substituen tidak diketahui. Model ini didasarkan pada perkiraan bahwa masing-masing substituen pada struktur senyawa induk memberikan sumbangan tetap pada aktivitas biologis. Perkiraan dasar pada model Free Wilson adalah semua obat yang diuji harus mempunyai struktur induk sama dan substituen harus memberikan aktivitas biologis secara aditif dalam kedudukan yang sama dengan jumlah tetapan yang bebas dari ada atau tidaknya substituen. Keuntungan penggunaan model Free Wilson dibanding model Hans dalam studi HKSA antara lain pengerjaannya yang cepat, sederhana, dan murah, tidak memerlukan informasi tentang tetapan substituen. Lebih efektif terutama jika uji biologis lebih lambat dibanding sintesis senyawa turunan dan jika tidak terdapat tetapan substituen. Kelemahan dari metode ini adalah tak dapat digunakan untuk memperkirakan aktivitas yang di luar substituen yang digunakan dalam seperangkat data dengan cara ekstrapolasi persamaan regresi. Kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat digunakan untuk memperkirakannya aktivitas yang di luar substituen yang digunakan dalam seperangkat data dengan cara ekstrapolasi persamaan regresi. Pendekatan HKSA Hans mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energik bebas linear atau pendekatan ekstra termodinamik. Parameter sifat kimia dan fisika dalam HKSA, yang pertama itu parameter hidrofobik, yang kedua parameter elektronik, dan yang ketiga parameter sterik. Parameter hidrofobik, koefisien partisi oktanol atau air yang dinyatakan dalam log P merupakan standar kuantitas untuk menentukan sifat hidrofobik atau hidrofolik suatu molekul. Parameter hidrofobik atau hidrofilik adalah sifat yang sangat penting dalam aplikasi biomedis. Sebagai contoh, aplikasinya adalah untuk memperkirakan distribusi obat dalam tubuh. Obat-obat yang bersifat hidrofobik dengan koefisien partisi tinggi akan terdistribusi pada kompartemen yang bersifat hidrofobik pula, misalnya lapisan lemak. Sedangkan obat-obat yang bersifat hidrofolik dengan koefisien partisi rendah akan terdistribusi pada kompartemen hidrofilik, misalnya serum darah. Parameter elektronik. Penggunaan struktur elektronik sebagai prediktor dalam studi HKSA cenderung disukai karena dapat ditentukan secara teoritik dan hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Dalam hal ini, metode kimia kuantum dapat digunakan untuk meminimalkan energi potensial dalam struktur molekul serta memperkirakan muatan atom, energi molekuler orbital, dan deskriptor elektronik lainnya yang dapat menunjang studi HKSA. Energi dan fungsi gelombang sistem dalam keadaan stasioner diberikan dengan penyelesaian persamaan Schrödinger. Metode yang berdasarkan medan gaya molekuler klasik dan metode kimia kuantum masing-masing dapat digunakan untuk meminimalkan energi potensial struktur
molekul. Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan untuk perhitungan secara termodinamik dan momen dwi kutub, tetapi hanya metode kimia kuantum yang dapat memperkirakan muatan-muatan atom, energi orbital molekul, dan beberapa deskriptor elektronik lainnya dalam studi HKSA. Metode kimia kuantum dapat diaplikasikan dalam HKSA dengan menurunkan deskriptor elektronik secara langsung dari fungsi gelombang molekular. Parametrik sterik. Parametrik sterik yang sering digunakan dalam penelitian adalah berupa indeks topologi. Pada hampir setiap kasus, para kimiawan lebih memilih untuk menggunakan indeks topologi sebagai parameter sterik untuk melakukan evaluasi terhadap toksisitas dan untuk memprediksi aktivitas biologis. Hal ini karena indeks topologi menawarkan cara yang mudah dalam pengukuran cabang molekul, bentuk, ukuran siklisitas, simetri, sintrisitas, dan kompleksitas. Topologi molekul dapat digunakan sebagai pengujian molekul numerik dan HKSA atau HKSS. Indeks topologi menjelaskan bahwa suatu struktur kimia disebut sebagai grafik kimia, yaitu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan sifat interaksi antara objek-objek kimia atau atom, ikatan, gugus atom, molekul, pasangan molekul, dan sebagainya. HSA, obat penekanan sistem saraf pusat. Struktur obat sedatif dan hipnotik mengandung: yang pertama, bagian molekul non-ionik yang sangat polar. Yang kedua, gugus hidrokarbon atau hidrokarbon terhalogenasi yang bersifat nonpolar. Contoh turunan barbiturat atau amobarbital yaitu selanjutnya itu dalam HKSA model Hans lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Free-Wilson. Oleh karena yang pertama dia itu lebih sederhana, yang kedua konsepnya secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada, yang kedua dapat untuk hubungan linier dan non-linier, dan yang keempat data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel, dan yang terakhir penggunaan pendekatan model Hans telah banyak dapat menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas suatu turunan obat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.